warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi baca-baca, mau lihat bukunya ya. Bukunya adalah berjudul Soekarno di bawah bendera Jepang 1942-1945. Terkait bacaan ini, Ibu mau membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, ada yang tahu nggak kapan Jepang pertama kali datang di Indonesia? Iya, betul. 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan, Jepang pertama kali mendarat. Ya. Kita flashback, kalau kita lihat saat ini Jepang itu merupakan negara maju yang nggak kalah dengan negara-negara Eropa lain. Padahal kalau di flashback startnya Jepang itu bersama-sama dengan Indonesia merupakan negara yang baru merdeka. Kok bisa Bu Jepang baru merdeka ya? Jadi di kurun waktu sebelum 1942 Jepang itu terjun dalam Perang Dunia Kedua ya. Dalam gerakan 3A dia menyebutkan Jepang itu adalah pemimpin Asia, Jepang adalah pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Dia menganggap dirinya merupakan negara superpower mewakili Asia sehingga dia terjun dalam Perang Dunia Kedua. Disitulah kemudian dia menggunakan taktik lompat kata, lompat kodok yang menyebabkan masuknya pendudukan Jepang ke Indonesia. Jepang sendiri itu awalnya merupakan negara tertutup dengan politik dumpingnya. Dia hanya ingin negaranya sejahtera dengan kehidupan perekonomian yang semuanya diatur oleh negara. Tapi ketika politiknya dibuka, kemudian dia tahu ada beberapa negara di dunia yang merupakan negara superpower seperti fasis Italia, ya, kemudian ada Uni Soviet dan Amerika Serikat. Jepang tumbuh keinginan untuk sama derajatnya dengan mereka. Akhirnya Jepang terjun dalam Perang Dunia Kedua dan boomingnya dia berhasil mengalahkan Rusia pada tahun 1941. Dalam Perang Dunia Kedua, setelah kemenangan Jepang atas Rusia, itu kemudian Jepang masuk ke Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Jepang, bagaimana masa pendudukan Jepang, bagaimana dampak pendudukan Jepang di segala bidang. Oke, jangan kemana-mana, tetap belajar. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Perang Pasifik dan kedatangan Jepang di Indonesia. Jadi gambar ini mewakili tentang bagaimana Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua, tetapi di wilayah Pasifik ya, Lautan Pasifik waktu itu terjadinya, yang merupakan awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia, penyebab awal mula kedatangan Jepang di Indonesia. Jadi dimulai dari serangan Jepang pada pangkalan perang Amerika Pearl Harbor, tepatnya di Hawaii, itu 8 September 1941. Yang disebut juga sebagai Perang Asia Timur Raya. Jadi dalam Perang Dunia Kedua itu Jepang merupakan negara yang kalah ya, setelah dibom atom 2 kotanya oleh Amerika. Jadi Jepang merupakan negara yang kalah. Di detik-detik kekalahannya dia butuh orang-orang Indonesia sebagai pasukan perangnya. Kemudian dia masuk ke Indonesia, kemudian menduduki Indonesia. Di situ ada banyak dampak setelah Jepang masuk ke Indonesia. Kemudian terjadi perlawanan, baru setelah itu terjadi persiapan kemerdekaan ke Indonesia, membentuk 2 lembaga. Pertama adalah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai, selanjutnya membentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Jepang masuk di Indonesia itu pada 10 sampai 11 Januari 1942
di Tarakan, Kalimantan, dilanjutkan ke Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, kemudian ke Ambon. Selanjutnya, pada bulan Februari 1942 menduduki wilayah Pontianak, Makassar, Banjarmasin, dan seterusnya. Bagaimana Bu awalnya kok Jepang bisa masuk ke Indonesia padahal kita saat itu sedang merupakan di jajahan Belanda. Nah, ada yang namanya Perjanjian Kalijati yang terjadi di Subang. Belanda tuh menyerah terhadap Jepang, menyerahkan Indonesia kepada Jepang lewat Perjanjian Kalijati 8 Maret 1942. Yang menyerahkan saat itu adalah Hitoshi Imamura. Yang menyerahkan adalah Legend Reporter, diserahkan kepada Hitoshi Imamura. Di situ anak-anak bisa lihat ya. Jadi itu adalah peta pemerintahan Jepang di Indonesia. Bisa dilihat di titik-titik warna biru. Itu adalah merupakan pusat kekuasaan Jepang di Indonesia. Oke, Jepang memiliki 3 wilayah pertahanan, diantaranya adalah Jawa, Madura, dikuasai oleh Rikugun atau Angkatan Darat. Rikugun itu Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Sumatera dan sekitarnya yang berpusat di Bukit Tinggi. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara dikuasai oleh Kaligun. Kaligun adalah Angkatan Laut yang berpusat di Makassar. Ada organisasi bentukan Jepang di Indonesia. Ya, apa saja Bu organisasi bentukan Jepang di Indonesia? Organisasi ada organisasi sosial kemasyarakatan. Kemudian ada organisasi putra atau 3A. Ada Chua Sangin, ada Miyai, Masyumi, Jawa Hokukai. Organisasi semi militer ada Seinindan, Keibondan, Fujinkai, Jibakutai, Gakukoktai, Barisan Pelopor, sama Hizbullah. Sedangkan organisasi militernya ada PETA dan Heiho. Ini nanti akan merupakan cikal bakal militer. PETA dan Heiho cikal bakal militer dari Indonesia pertama kali setelah kita merdeka. Seinindan, Keibondan, Fujinkai, Jibakutai itu adalah beberapa organisasi semi militer yang orang-orangnya itu diambil dari sipil, rakyat sipil. Semuanya dibagi atas umur. Ada yang umur 14, ada yang umur 25. Kemudian yang Jibakutai adalah pasukan beneran mati. Jadi orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang akan meninggal itu dimasukkan dalam pasukan Jibakutai. Seluruh masyarakat Indonesia wajib militer karena memang wajib membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Oke, selanjutnya masa pendudukan Jepang dan akibatnya di bidang sosial dan mentalitas. Di sini ada beberapa akibat. Ya, pertama adalah akibat adanya Romusa. Romusa kita tahu adalah merupakan kerja paksa yang tanpa digaji atau diupah. Ya, kemudian masyarakat juga sangat kelaparan waktu itu. Ada organisasi Seinindan, ini tadi ada Ibu jelaskan sedikit, Barisan Pemuda. Disitu dimulai dari usia 14 tahun sampai 22 tahun. Fujinkai itu barisan untuk perempuan yang usianya 15 tahun, juga sama, merupakan aset militer untuk orang Jepang. Keibondan itu pemuda di usia 23 sampai 25 tahun, ini pasukan inti. Shushintai atau barisan pelopor, ini untuk menyiapkan kesiagaan rakyat. Selanjutnya di bidang sosial, di bidang organisasi militer dibentuk Heiho sama PETA. Tadi merupakan kekuatan inti Jepang yang pada saatnya nanti ini akan dipakai sebagai militer pertama orang-orang Indonesia ketika pertama kali kita merdeka. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia di bidang politik, yang pertama adalah adanya sistem pemerintahan yang mengikuti corak Jepang tentunya. Ada pembentukan gerakan 3A, tadi 3A Ibu sudah jelaskan, terdiri atas Jepang, Nippon ya. Nippon adalah cahaya Asia, Nippon adalah pemimpin Asia, Nippon
pelindung Asia. Kemudian ada membentuk Putra, Pusat Tenaga Rakyat, membentuk Jawa Hukukai, kemudian MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Bidang militer, sumber daya alam kita banyak dikeruk Jepang. Dilakukan pemerasan kekayaan. Yang pertama adalah dengan menyita peninggalan kekayaan Belanda, mengawasi dan memonopoli penjualan teh, kopi, karet, kina. Kampanye penyerahan barang-barang dan menambah bahan-bahan pangan, mengganti perkebunan dengan bahan pangan. Rakyat memiliki 40% hasil pertanian dan 60%-nya untuk Jepang. Wajib menanam pohon jarak. Kemudian orang Indonesia kekurangan pangan, banyak bahaya kelaparan, dan lalu mereka juga harus berpartisipasi, semuanya wajib berpartisipasi dalam Romusa, kerja paksa tanpa upah. Bagaimana cara-cara pemimpin Indonesia mewujudkan Indonesia merdeka? Ada gerakan bawah tanah atau gerakan rahasia. Itu dipimpin oleh kelompok Sultan Syahrir. Syahrir memang orang-orang kelompok muda terpelajar yang radikal. Sampai saat Indonesia mau merdeka pun Syahrir tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Yang kedua adalah kelompok Kaigun atau Angkatan Laut. Di sini adalah yang orang-orang yang dekat dengan Laksamana Maeda. Laksamana Maeda kita tahu kemarin di materi proklamasi adalah orang yang mendukung 100% kemerdekaan Indonesia. Ada di situ ada tokoh-tokohnya, ada Mr. Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Dr. Samsi, Sudiro, Wikana, Dr. Buntaran, Mr. Gatot, sama Hairudin. Kelompok Soekarni selalu mendapat perhatian dari Soekarno-Hatta, Muhammad Yamin, Sunaryo, dan Subarjo. Kemudian kelompok Persatuan Mahasiswa dari mahasiswa kedokteran. Di antaranya adalah Syarif Tayyib, Ari Sudewo, Jokunto, dan Supeno. Ada kelompok Amir Syarifuddin. Ini kumpulan pemuda sosialis yang ditangkap Kenpetai kemudian dihukum seumur hidup. Kita lanjut. Ada beberapa perlawanan terhadap Jepang. Di antaranya adalah di Aceh. Ada perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Serangannya pada 10 November 1942. Yang kemudian perlawanan Singaparna, yaitu pimpinannya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Yang selanjutnya adalah perlawanan Teguh Hamid di Aceh, perlawanan Haji Madrias di Jawa Barat. Di Kalimantan ada pemimpin suku Dayak yang juga melawan, namanya Pangsuma. Kemudian di Blitar, mungkin anak-anak tahu, itu adalah Syudanko Supriyadi atau Supriyadi. Kisah hilangnya Supriyadi di peta Blitar pada 14 Februari 1945. If you said that 14 February is Valentine's Day, this is bullshit. Pada saat itu anak-anak Indonesia sedang berperang, ya, Supriyadi sedang berperang. Mereka nggak bawa coklat, mereka nggak bawa boneka, tapi mereka bawa bambu runcing, sehingga Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang merdeka seperti saat ini. 14 Februari adalah hari pemberontakan peta di Blitar yang dipimpin oleh Syudanko Supriyadi. Diingat-ingat ya. Oke, gimana tadi materinya? Sudah selesai untuk didengarkan, direkam, kemudian dirangkum, diresum, dibikin peta konsep sehingga kita lebih mengerti tentang masa pendudukan Jepang. Oke, terakhir dari Ibu, pesan Ibu jangan pernah melupakan sejarah. Kalau kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat anak-anak, dari benda sejarah kita belajar bahwa barang baru yang berkilauan itu belum tentu lebih berharga daripada barang lama yang penuh dengan kenangan. Selamat belajar dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua senantiasa dijaga, senantiasa sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.